Ini soal komunikasi. Bayangkan kami ke Makassar kemarin, Pak Wali Kota bilang kalau memang anggarannya dan khususnya untuk penyelenggaraannya masih dibebankan kepada daerah, ya sudah biar kami aja yang merekrut. Ya. Mas Menteri, ini malah menimbulkan isu-isu yang nggak enak buat Mas siapa namanya nih Mas Nadiem. Nah jadi mereka bilang bahwa banyak sekali keluhan di bawah itu, bahwa ternyata Menteri Pendidikan ini, kata mereka itu, kita tidak menginginkan begitu, tapi mereka bilang bahwa Menteri Pendidikan kita ini seperti tidak bisa menghitung tambah kurang gitu kan, padahal kan Mas Menteri kita ini adalah orang yang brilian gitu. Nah, ini mengenai guru swasta yang dipecat karena nggak boleh menggunakan dana BOS untuk P3K padahal mereka belum dapat kerjaan, ini akan segera saya selidiki. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, di sini kita bisa melihat bahwa di halaman ini adalah ringkasan dari hasil seleksi ASN P3K tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2021, di mana sebanyak 293.860 guru telah lulus seleksi, dan ini artinya mengisi 58% dari formasi ASN P3K yang diajukan di tahun 2021 oleh pemerintah daerah. Total formasi yang disediakan 1 juta lebih, tapi yang diajukan oleh daerah 506.000 sekian, dan 293.000 ini, itu yang kotak yang warna hijau, itu adalah 58%, sedangkan masih ada tersisa 212.392 formasi yang masih kosong, di mana 117.000 formasi itu yang sama sekali belum ada pelamarnya. Jadi ini kira-kira gambaran umum dari hasil seleksi ASN P3K tahap 1 dan tahap 2 di tahun lalu. Nah, yang juga penting angka di sini adalah kotak yang berwarna kuning, di mana ada 193.954 guru yang telah lulus passing grade, namun belum mendapat formasi. Ini menjadi catatan yang sangat penting buat kita untuk kita perjuangkan, supaya mereka mendapat formasi tanpa harus melalui tes lagi. Jadi buat Bapak Ibu, AN ini adalah suatu asesmen historis 260.000 sekolah di Indonesia. Jadi ini sebenarnya sensus sekolah, dari level sekolah ini sensus ya, besar sekali. 260.000 sekolah termasuk madrasah dan SMK, 3,1 juta guru dan 6,5 juta peserta didik dari SD sampai dengan SMA terjadi. Ini belum pernah terjadi sebesar ini, semuanya digital. Jadi seperti kita tahu, halaman berikutnya kita mengukur 3 hal, semua di Komisi 10 sudah diinfokan bahwa ada 3 komponen instrumen asesmen kompetensi minimum, yaitu numerasi literasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Ya, berarti guru-gurunya, kepala sekolahnya, muridnya semuanya dievaluasi. Sekarang kita langsung saja masuk ke halaman 31. Ini hasil besarnya, mungkin ini tidak akan mengejutkan kita sudah mengetahui ini juga dari PISA, halaman 31. Kita melihat di sini ada distribusi daripada capaian kompetensi literasi dan numerasi. Lalu halaman 31. Ya. Nah, kita melihat di sini bahwa ya sebenarnya dari sisi literasi yang sebelah kiri, yang hijau dan biru itu sebenarnya yang sudah mencapai kompetensi minimum. Merah dan kuning itu belum. Makanya di sini kita ada sekitar 50% atau setengah daripada peserta didik kita yang belum mencapai minimum literasi. Dan numerasi ini lebih urgen lagi, di mana 2/3 daripada peserta didik kita tidak mencapai minimum kompetensi numerasi di sini. Jadi ini perlu atensi yang sangat penting dari kita semua. Kita bisa halaman berikutnya. Ya, ini rapor pendidikan. Jadi sekarang Bapak Ibu, seluruh sekolah di Indonesia yang mengikuti AN ini mendapat laporan mendetil, di mana dia bisa mengklik, dia mau lihat metrik yang mana, dia bisa double klik, dia bisa mengetahui apa itu artinya setiap metriknya. Pertama kali ini kita mendapatkan data driven evaluasi, di mana setiap kepala sekolah sekarang sedang melihat hasilnya dan merumuskan cara untuk melakukan perbaikan. Dia ingin memilih perbaikan yang mana. Setiap Pemda pun punya untuk semua sekolah di bawahnya mereka untuk bisa menganalisa level agregasinya.
dan tentunya di level nasional. Jadi ini salah satu proyek big data terbesar di sejarah Indonesia yang sekarang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin satu halaman terakhir itu adalah halaman 50, tolong. Halaman 50. Jadi saat ini Kemdikbudristek apa yang dilanjutkan setelah adanya survei ini? Ya, Kemdikbudristek memfasilitasi satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data. Kita akan memimpin bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan ini yang akan dilakukan. Kedua, kami juga memberikan dukungan materi untuk belajar mandiri sehingga semua Pemda dan satuan pendidikan bisa mengerti hasil daripada rapor pendidikan dia. Dan juga kita ada call center atau pusat bantuan untuk menjawab pertanyaan terkait rapor ini. Ya, seperti yang kita tahu ini bukan rapor untuk menghukum, ini bukan rapor high stakes ya. Ini adalah rapor untuk melakukan refleksi dan untuk secara mandiri membenahi isu-isu yang ada. Jadinya ini adalah baseline kita. Yang kita harapkan adalah tahun depan akan ada perbaikan daripada baseline yang tahun ini. Jadi ini bukan masalah ranking, ini bukan masalah menyalahi, bukan masalah menghukumi, tapi ini untuk melakukan refleksi dan untuk membenahi. Saya rasa itu yang bisa Pak Menteri dan jajaran serta rekan-rekan Komisi 10 yang saya hormati, saya ingin menyampaikan tentang impres produk dalam negeri yang dikeluarkan baru-baru saja, nomor 2 tahun 2022. Ya, ini percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi dalam menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Pak Menteri mungkin mencatat ya, karena Pak Presiden memberikan peringatan yang begitu keras ya, sampai saya sendiri juga tidak bisa mengucapkannya di sini. Ya, dan menyebut bahwa pengadaan barang dan jasa di sekarang ini masih jauh sekali dari harapan, padahal bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 1,71%. Ya, disebut mungkin yang terkait dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu seperti bangku sekolah katanya, terus kemudian alat tulis. Nah, ini Pak Ketua dan pimpinan juga, kita bagaimana cara mengawalnya ya, impres ini, karena kita tidak bisa masuk ke satuan 3. Cuma kita harus ikut mengawasi supaya ini temuan yang begitu strategis ini bisa kita kawal bersama, sehingga ini kalau bisa kita betul-betul memakai produk dalam negeri, ya kita akan ada pertumbuhan yang luar biasa. Sementara sekarang ini kita megap-megap ini, mencari upaya untuk bisa tumbuh perekonomian kita. Jadi saya kira tolong mungkin sekilas dari Pak Menteri dan jajaran di sini, bagaimana existing sekarang, pengadaan barang dan jasa, dan apa perencanaan untuk menyambut impres ini dalam waktu yang secepat-cepatnya. Yang kedua juga terkait dengan apa yang diingatkan oleh Presiden tentang komunikasi yang empatik. Ya. Saya kira meskipun saya bukan menteri, tapi saya ikut nyatet juga itu. Semua menteri kan nyatet itu. Saya tapi ikut nyatet juga. Komunikasi. Saya kira perlu diulang 3 kali. Kenapa? Karena sampai hari ini persoalan kita di P3K saja, tabaliutnya gitu kata orang Sunda itu, ini soal komunikasi. Bayangkan kami ke Makassar kemarin, Pak Wali Kota bilang kalau memang anggarannya dan khususnya untuk penyelenggaraannya masih dibebankan kepada daerah, ya sudah biar kami aja yang merekrut, ya, dan kami yang membiayai kok, kami yang menentukan kriterianya dan seterusnya, akan sesuai dengan kebutuhan kami. Mungkin ada kesenjangan. Sementara kemarin dari Kementerian Keuangan mengatakan ini kepala-kepala daerah ini tidak punya kemauan, tidak disiplin, tidak mengerti. Nah, itu bahasa-bahasanya. Sebayangkan kalau kita pertemukan di sini bisa kelahi itu. Bisa kelahi. Misalnya ada temuan lain lagi, satu kepala dinas mengatakan asesmen nasional kita ini
kompatibilitasnya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sementara kementerian membolehkan memakai kurikulum 2013, kurikulum transisi, sehingga ini tidak kompatibel. Saya tidak tahu persisnya seperti apa, ada ketidakpahaman di antara kepala dinas dengan apa yang disosialisasikan dalam asesmen nasional. Tapi pertanyaan seperti itu ada juga. Ini sudah dikasih peluit. Dan terakhir tentang big data lah sedikit lah ya. Ini saya agak sensitif karena sekarang sedang ada big dusta juga katanya. Ya, dari pemerintah. Saya terima kasih, saya apresiasi, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa diakses. Nah, ini yang paling penting saya untuk daerah pemilihan, apakah mungkin kami ini bisa juga mendapatkan profil di daerah masing-masing sehingga kita ketika kunjungan ke daerah bisa ikut mendiskusikan dan ikut mendorong perubahannya ke depan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustafa Kamal. Persilakan Ibu Lydia. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sedang berbahagia. Mudah-mudahan usianya tambah berkah, rezeki melimpah, dipatutkan Allah jadi ahlul jannah insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Terkait dengan P3K sudah banyak catatan yang disampaikan. Saya ingin agak fokus pada asesmen nasional. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Nino. Buat saya asesmen nasional itu adalah satu hal yang bagus untuk melakukan pemetaan sehingga mendapatkan dasar atau baseline. Dengan demikian kita bisa tahu kondisinya seperti apa. Tentu ketika kita melakukan asesmen nasional yang diperlukan adalah yang memang nanti kira-kira akan memberikan dukungan kepada kompatibilitas target standar yang kita inginkan. Karenanya kalau kita melihat dari hasil asesmen itu, survei karakter, ternyata bicara survei karakter ada diindikasi diisi oleh pendidik yang punya SD. Ya kita bisa bayangkan dengan disparitas tingkat pendidikan kita, pemahaman terhadap soal saja sudah akan memberikan persoalan. Sehingga kalau saya berpikir ada hal yang juga kemudian perlu digali lebih dalam, mudah-mudahan kita juga bisa dapat pertanyaan-pertanyaannya di asesmen nasional, termasuk juga survei lingkungan belajarnya, supaya apa? Supaya nanti survei karakter dan lingkungan belajar, supaya kemudian kita bisa melihat, oh ya berarti ini ada sedikit problem ketika kemudian menerjemahkan pertanyaannya, bagaimana mengimplementasinya. Saya melihat ada hal yang paling penting dari asesmen nasional adalah kemampuan pendidik dalam melakukan asesmen dan intervensi terhadap masing-masing peserta didik. Dan ketika bicara masing-masing peserta didik berarti dia harus sangat dalam. Masalahnya apakah pendidikan guru kita, berarti ini PR-nya Pak Iwan juga, pendidikan guru kita menyiapkan guru-guru yang mampu melakukan asesmen individual di dalam kelas. Jadi individual dan kelas, klasikal. Berarti kan itu perlu keterampilan ekstra dan artinya targetnya pendidikan guru kita harus sampai ke sana. Karena sekarang nampaknya belum sampai ke sana, sehingga kita punya standar kemampuan minimal di masing-masing level pendidikan agar nanti kita baru bisa lihat kurikulum apa yang bisa pas untuk mengintervensi kondisi yang seperti ini. Saya pikir ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita kemudian memahaminya sebagai satu kesatuan. Terima kasih sudah dilakukan dan tentu nanti implementasinya ya Mas Nino dan Mas Iwan menjadi penting bagi kita untuk kemudian merangkai itu menjadi satu hal. Standar kemampuan minimum. Jadi Mas Menteri, kalau saya berpikir karena kita ini bab literasinya ternyata masih memiliki masalah, beberapa kali saya usulkan baik ke dalam raker maupun juga dengan RDP dengan Kepala Perpustakaan Nasional, mari kita sama-sama memulai mengintervensi bahan bacaan buku dari anak-anak kita. Kelas 1 SD berapa sih vocabulary, kosakata yang harus dimiliki, dipahami oleh mereka, dikenali oleh mereka. Kelas 1 sampai 3 SD, 4 sampai 6 dan seterusnya, sehingga bacaan-bacaan itu sudah mengarahkan mereka pada kemampuan literasi yang memadai. Saya pikir ini juga bagian dari intervensi yang
yang harusnya kita siapkan. Yang berikutnya terkait dengan perundungan. Hal-hal yang berkaitan dengan perundungan sebagian besarnya dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas di sekolah. Sementara amanat Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas adanya unit layanan disabilitas di level kota kabupaten. Karena itu nanti akan membantu mendampingi orang tua, mendampingi guru yang belum punya pengetahuan tentang itu, dan juga bagaimana alat belajar dan metode belajarnya. Saya pikir ini PR yang harus segera juga dituntaskan bersamaan dengan tadi kalau kita ingin mencegah perundungan di sekolah. Kemudian terkait dengan bahasa daerah, saya apresiasi bahasa daerah ini kemudian menjadi bagian yang kita perlu perhatikan dan kita perlu dorong, tapi perlu menjadi satu paket dengan apa, tambah sedikit lagi ya Pak Ketua ya, bahasa daerah ini dengan paket penyiapan guru yang terhitung sebagai guru P3K atau guru yang diperhatikan, karena biasanya bahasa daerah itu dalam pendidikan kita hanya masuk pada muatan lokal. Muatan lokal bisa isinya macam-macam, ada seni, ada kreativitas, ada bahasa daerah dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tidak fokus. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting juga. Nanti guru seni dan seni budaya, guru bahasa daerah juga harus memiliki tempat yang tepat gitu. Jadi bukan pelengkap saja, pelengkap apalagi kalau pelengkap penderita lebih sedih lagi kan gitu. Pelengkap agar kemudian bahasa itu bisa terjaga karena di sekolah dan juga diajarkan dalam bahasa sehari-hari. Kemudian terakhir saja terkait dengan dana Indonesiana, sama berkaitan dengan kita tahu bahwa ekspresi budaya di masa Covid ini menjadi sangat berat, banyak yang kehilangan pekerjaan para seniman ini. Tetapi ada hal yang jangka panjang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mendinikan kebiasaan untuk mengekspresikan budaya itu sejak di sekolah. Sehingga dana Indonesiana ini harus mulai difikirkan bagaimana mengembangkan itu pada level tingkat pendidikan di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan nanti akan mengokohkan pemajuan kebudayaan kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Mas Menteri bersama seluruh jajaran komplit, ini hampir mengalahkan Perpusnas kemarin Bu. Tapi karena jumlah yang di Perpusnas itu pejabatnya lebih sedikit, sehingga sampai ke eselon-eselon yang di bawah-bawahnya komplit semua di sini. Kalau ini lebih banyak, iya di virtual juga banyak. Sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, terutama permasalahan guru P3K, dan selama satu masa sidang ini Pak Iwan sangat membantu kita menyelesaikan tugas pengawasan dan hasilnya memang cukup luar biasa, tetapi masih menyisakan beberapa permintaan yang belum bisa disinkronkan satu sama lain. Kalau Pak Fikri saking capeknya dia bilang, udah temukan aja itu gurunya sama ininya, terus kita tinggal lari, kita nonton dari jauh. Iya, berkelahi nanti Pak Fikri. Kita nonton aja, bukan kan kita nggak ikut berkelahi gitu. Saking capeknya kita ngurus ini. Sebenarnya masalah utama Pak Menteri adalah bahwa mungkin kita belum menemukan formula bahwa dan membuat pemerintah secara keseluruhan di luar Kemendikbud ini dan Kemenak ini memahami guru itu adalah bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 45 yang harus dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan di tingkat dasar. Artinya SD dan SMP itu semuanya harus dibiayai oleh pemerintah. Entah formulasinya pembiayaannya bagaimana, nanti diatur sendiri di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, karena itu amanat, kewajiban setiap orang untuk lolos pendidikan dasar dan kewajiban bagi negara untuk membiayainya. Nah, SD dan SMP ini dulu kita pikirkan supaya nanti pada saat kita revisi Undang-Undang Sisdiknas itu masuk satu solusi anggaran bagi Kementerian Pendidikan bisa menuntut mengambil bahwa urusan guru dan hak siswa di SD
itu harus menjadi prioritas dari 20% anggaran kita. Kemudian yang kedua, masih tentang P3K, kami mengucapkan terima kasih di panja yang pertama, banyak sekali hasil yang ditindaklanjuti, dan itu menenangkan, menenteramkan, membahagiakan banyak guru guru honorer yang diangkat menjadi P3K. Dalam prosesnya masih ada baru 293, 100.000-nya swasta. Ini kemarin sudah ketemu, ada Pak Iwan, akan ada masa transisi, tapi itu kan tidak solutif. Kami berharap bisa diperlakukan seperti sekolah di bawah Depak. Boleh ada penugasan dari kementerian atau dari dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah di swasta yang menerima, yang gurunya masuk ke P3K. Artinya mekanisme itu secara regulasi sudah pernah ada di urusan pendidikan di Kemenak. Bagaimana itu bisa menjadi solusi? Karena jumlahnya banyak sekali, Mas Menteri, 100.000. 100.000 itu kombinasi dari yang lulus sudah dapat formasi dan yang lulus tapi tidak dapat formasi. Dari sekian banyak itu baru 60 yang dapat SK. Kalau ini mudah-mudahan, saya minta tambahan ya Bu, tambahan waktu. Mudah-mudahan setelah kita mengundang secara perwakilan daerah dan provinsi yang tidak mengusulkan formasi sama sekali, dan ternyata masalahnya juga adalah karena mereka tidak melakukan pemberkasan secara cepat, ini akan selesai. Pak Iwan menjanjikan segera, tapi kesegeraan itu tidak tergantung sama teman-teman di Kemendikbud. Tergantungnya adalah di daerah yang menyelesaikan pemberkasan, kemudian masih ke Pan-RB, kemudian masuk ke BKN, baru kembali ke sana. Nah, itulah yang tadi disampaikan oleh Mas Putra, mungkin kewenangannya dijadikan di satu titik, di mana? Kalau tadi pada awal pembukaan Mas Menteri menyampaikan sebaiknya ini diambil alih oleh pemerintah pusat, artinya segala peraturan yang melingkupi itu juga harus diambil di pemerintah pusat. Misalnya soal gaji P3K guru, ini kan amanatnya di PP-nya ada di kabupaten kota dan provinsi. Ini sudah harus diambil ke sana, kalau tidak nanti bolak-balik lagi, kewenangan harus satu titik. Ini sekarang kewenangan P3K ada di daerah, tetapi rekrutmennya, posisi seleksinya ada di pusat, sehingga kita sangat tergantung pada formasi di daerah, karena ini kewenangannya milik daerah. Nah coba ini kalau mau diambil oleh pusat, sekalian semuanya. Kalau separuh-separuh nanti akan ada masalah yang sama terus menerus. Kemudian selanjutnya hal yang lainnya adalah bahwa ketika kita bicara tentang pendidikan dasar wajib, tidak hanya guru tetapi juga siswa. Beasiswa kita itu hanya untuk SD dan SMP memberi 450.000 per siswa. Itu pun tidak semua siswa bisa mendapatkan beasiswa karena mungkin memang orang tua pendapatannya di atas rata-rata. Namun ada perbedaan perbedaan situasi yang terjadi tahun lalu dengan sekarang. Ini kan kita mulai input PIP nih. Beberapa aspirasi disampaikan bahwa yang dulu dapat sekarang bisa nggak dapat. Karena ternyata data siswanya menyatakan bahwa dia berasal dari orang tua yang pendapatannya dimungkinkan di atas 4 juta. Nah, dari yang tahun lalu dapat, tahun ini nggak bisa dapat. Kenapa begitu? Karena mungkin peraturannya di kementerian yang ininya berubah. Nah, saya mohon ini supaya karena masa pandemi bisa diberikan keleluasaan. Kasihan, karena mereka yang tahun lalu dapat, tahun sekarang juga harusnya dapat. Ini yang non reguler, ya, yang non reguler. Kalau yang reguler begitu didaftarkan dapat terus, kan? Yang non reguler tidak demikian. Ini menjadi catatan khusus karena
mereka membutuhkan. Walaupun hanya 450.000, tapi itu bagi teman-teman di daerah pada masa pandemi ini luar biasa, sangat berguna dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ini juga menjadi amanat teman-teman di MPR, menjadi amanat teman-teman guru yang selama ini kita temui dalam sosialisasi 4 pilar. Kesadaran akan kebinekaan memang ya harus ditambahkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya itu sudah selesai ketika proklamasi 17 Agustus. Kesadaran akan keragaman, oh ya, itu secara otomatis akan ditopang bahwa kalau kita merantau membuat misalnya komunitas Sragen di Jakarta, komunitas Jawa di Jambi, komunitas apa lagi di mana? Iya, itu sudah kesadaran bahwa kita ini berbeda dengan tempat yang akan kita tinggal, iya. Ya, tetapi bahwa itu sudah menjadi komitmen konsensus. Perbedaan itu bertujuan pada satu hal. Maka saya minta nanti di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, kebinekaan global di situ dirubah menjadi Bhinneka Tunggal Ika, supaya mempererat persatuan menuju pada kesatuan. Karena itu kemudian menelurkan tata nilai atau value di satunya lagi, gotong royong. Kalau kesadaran tentang kebinekaan itu tidak dieratkan dengan sebuah persatuan, gotong royong tidak akan pernah bisa berjalan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Etiva, waktunya sampai 2 kali ya tambahnya. Saya kembalikan lagi. Makasih. Ini. Silakan. Iya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan juga pimpinan yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan bahwa kami di Gorontalo ini berdiskusi banyak dengan para guru, juga dengan para dosen dan para calon P3K. Ini memang banyak masalah yang sama secara nasional terjadi juga di Gorontalo, Pak Menteri, Mas Menteri. Ini malah menimbulkan isu-isu yang nggak enak buat Mas Mas Nadiem. Nah, jadi mereka bilang bahwa banyak sekali keluhan di bawah itu, bahwa ternyata Menteri Pendidikan ini, kata mereka itu, kita tidak menginginkan begitu, tapi mereka bilang bahwa Menteri Pendidikan kita ini seperti tidak bisa menghitung tambah kurang gitu kan, padahal kan Mas Menteri kita ini adalah orang yang brilian gitu. Dia bilang bahwa dia membutuhkan 1 juta, guru honorer yang mendaftar cuma 600.000, tapi nggak lulus semuanya, yang lulus malah sedikit-sedikit gitu loh. Ini tambah kurangnya gimana gitu loh. Nah, jadi ini udah mau tahap ketiga lagi. Udah nggak jelas kapan tahap ketiganya, udah nggak jelas bagaimana sistemnya, entah ini dapat 1 juta apa enggak gitu, sesuai janji Pak Menteri ini. Nah, kalau nggak sampai 1 juta, ini akan menjadi catatan sejarah bahwa ada menteri yang menjanjikan P3K 1 juta, tetapi yang dipenuhi tidak sampai segitu. Bapak nanti 999.999 orang saja, kurang 1 orang yang Bapak penuhi, maka itu tidak 1 juta namanya. Itu namanya orang akan bilang Bapak sebagai orang yang tidak memenuhi janji atau dianggap berbohong. Kita tidak ingin Pak Nadiem ini dianggap berbohong oleh rakyat, oleh rakyatnya sendiri, oleh orang-orang yang di bidang pendidikan sendiri. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan moral bagi pemerintahan pusat untuk mengambil kebijakan-kebijakan, baik itu P3K, baik itu rekrutmen dosen, baik itu apapun gitu, rekrutmen pejabat-pejabat yang ada di kementerian. Ini karena apa, saudara-saudara? Ini karena buat kita ini masa depan anak-anak saya ini saya gantungkan sama Pak Menteri Pendidikan RI. Bukan hanya anak-anak saya, anak seluruh bangsa. Jangan dirusak gitu loh. Kalau sampai rusak itu saya akan mengingat ini dan akan menceritakan sampai kapanpun saya akan cerita kepada semua orang bahwa Bapak Menteri yang merusak.
Tapi kalau Bapak Menteri yang bagus, maka saya akan menceritakan kepada semua orang bahwa Bapak adalah Menteri yang brilian, yang menciptakan anak-anak kita itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah dengarkan semua dari para anggota Komisi 10. Kami persilahkan Saudara Mendikbudristek untuk menyampaikan tanggapan balik atau jawaban kepada Bapak. Terima kasih. Mungkin saya akan jawab pertanyaan yang paling seru tadi, terakhir duluan. Mungkin saya mengulang lagi. Saya akan setuju sama beliau kalau memang kata-katanya itu betul. Tapi kebetulan saya tidak pernah pun tolong cari satu pun video di mana saya menjanjikan 1 juta guru P3K. Tidak ada satu pun ucapan saya selama 2 tahun untuk menjanjikan 1 juta guru P3K. Yang saya janjikan adalah kita punya cukup kapasitas anggaran sampai dengan 1 juta, tapi harus lolos seleksi dan formasi. Itulah yang saya bilang. Jadi saya kira-kira 10 sampai 20 kali saya mengulang bahwa kalau tidak lolos, kalau cuma 20% yang lolos, ya cuma 20% dari 1 juta. Kalau cuma 50% yang lolos, cuma 50%. Itu dari awal saya mengulang 10 sampai 15 kali. Tolong diingat lagi nanti kalau ada rekaman. Silakan Bapak dari Gorontalo kalau bisa melihat rekaman saya, mungkin belum hadir di rakar-rakar sebelumnya, silakan dipantau dulu. Kedua, ini semua, kenapa semua orang izin Lewat pimpinan, Pak, bisa Mohon saya maaf. teruskan? Ya. Terima kasih. Oke. Ya, itu informasi bukan dari saya Pak, ya. Itu adalah 1 juta kapasitas, bukan 1 juta target. Tapi kita tentunya akan mencoba sebanyak mungkin untuk bisa lolos formasi. Jadi sekarang semua per isu mengenai yang P3K itu sebenarnya kesimpulannya sangat sederhana. Kalau kita berhasil memperjuangkan guru induk masuk di posisi yang lolos PG tapi belum dapat formasi, dapat dulu formasi, diprioritaskan. Dan kalau misalnya formasi itu kami bisa menentukan formasinya kira-kira 80 atau 90% dari permasalahan yang diutarakan hari ini bisa selesai. Tentunya ada beberapa isu-isu lain seperti sekolah swasta dan lain-lain yang masih perlu dipertimbangkan, dan itulah salah satu kenapa kita prioritaskan dulu guru-guru negeri, guru-guru induk di dalam sekolah negeri. Itu kan akan menyelesaikan sebagai masalah. Tapi tentunya kita tidak boleh menutup kesempatan untuk guru dari luar untuk ingin mencoba masuk. Seperti samanya kita melanggar undang-undang kalau orang-orang non dari luar PNS itu boleh menjadi PNS, ya kan, sama saja aturannya. Untuk yang kedua adalah isu-isu mengenai kebinekaan. Saya mendengar semua masukan di sini, dan ini akan menjadi salah satu fokus kita untuk menyelenggarakan beserta dengan Kemenak dan lain-lain program-program yang akan mendukung mengenai kebinekaan. Dan yang kita maksudkan adalah kebinekaan tunggal ika. Itu yang kebinekaan global adalah itu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan-pertanyaan di dalam indeks kebinekaan kita, semuanya masalah apakah Anda merasa kesetaraan beragama atau kesetaraan antar agama, kesetaraan antara suku dan lain-lain, jiwa nasionalisme Anda sebagai bangsa Indonesia dan lain-lain. Semua pertanyaannya itu Bhinneka Tunggal Ika, pure, benar-benar esensi daripada Pancasila. Bukan kita kuis Pancasila. Itu cara paling cepat untuk mendapatkan error dalam survei. Kalau kita mengkuis secara teknis, kita harus satu level ke dalam, kita mencari tahu senario-senario di mana kita akan mengecek tingkat kebinekaan murid dan guru. Nah, ini yang komitmen kita kepada 193 guru yang lulus PG belum dapat formasi, itu yang sudah diutarakan oleh Pak Mas Iwan tadi. Mengenai sarpras yang kurang memadai, kami akan terus memonitor. Seharusnya tidak ada P3K tidak bisa terlaksana, cuman gara-gara sarpras tadi, jadi kami akan menyelidiki dan memonitor itu. Saya setuju sekali konten kebinekaan di TV harus dipertingkat, walaupun itu bukan di kami, tapi ya, itu bisa kami dorong. Kami sangat setuju dengan itu. Bahasa daerah, ada beberapa poin tadi, terima kasih apresiasinya untuk bahasa daerah. Memang ada beberapa hal-hal yang hubungannya dengan bukan di kami tapi dengan aturan PNS, ya, dan untuk menjabat, dan itu bukan di tupoksi kami, tapi tentu akan kami sampaikan masukannya untuk memperkuat bahasa daerah.
opsi dari kurikulum, kami memberikan opsi mengenai kurikulum darurat dan ternyata sepertiga sekolah kita tanpa dipaksa mengimplementasi. Kami yakin sekali bahwa itu yang akan terjadi pada saat pilihan yang terbaik pasti akan tapi penentuan implementasi kurikulum yang mana di 2024 akan terjadi. Jadi mohon kesabaran. Ini cuma strategi saja kita tentukan agar tidak mendorong bagi sekolah-sekolah yang merasa seperti tadi. Masih ada sekolah-sekolah yang merasa kurikulum ini tidak cocok untuk saya karena kita belum cukup sarpras. Padahal kurikulum Merdeka tidak ada hubungannya dengan sarpras. Justru kurikulum Merdeka itu akan meringankan beban sekolah-sekolah yang nggak punya sarpras tapi harus dijajalin begitu banyak materi konten yang begitu besar. Sedangkan kurikulum Merdeka seperti kurikulum darurat jauh lebih ringkas jumlah kontennya. Jadi sebenarnya ini membantu mau sekolah di 3T atau di Jakarta Selatan sama saja. Kurikulum Merdeka itu tidak ada dependensinya terhadap sarpras. Nah, tentunya kita mau semua sekolah punya akses internet, itu beda lagi ya, tapi masalah sarpras bagus ruangnya atau apa punya banget itu tidak berdampak kepada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah suatu filosofi, bukan suatu hal yang membutuhkan lebih banyak peralatan gitu. Kenapa? Oh iya, satu koreksi mengenai bahasa Melayu. Bahasa Melayu tadi disebut bahwa Presiden sudah sepakat dengan itu. Itu tidak benar, Pak. Presiden belum ada sepakatan bahwa bahasa Melayu akan digunakan. Itu suatu statement dari Perdana Menteri, tapi tentunya saya yang waktu berkomen itu tidak akan melakukan itu kalau belum ada kesepakatan gitu. Tentunya saya tidak akan mendahului Pak Presiden gitu mengenai itu. Jadi ya itu adalah statement dari Perdana Menteri Malaysia, tapi belum ada kesepakatan apapun. Dan itu ada proses lama. Saya hanya mengutarakan opini saya sebagai Kemendikbudristek bahwa bahasa Indonesia harusnya yang menjadi bahasa. Kalau harus pilih lingua franca buat ASEAN, ya jelas bahasa Indonesia. Jumlah penuturnya jauh lebih banyak, jumlah negara di mana kita punya program bahasa Indonesia jauh lebih besar. Jadi secara logika saja itu lebih baik gitu. Tapi mohon persepsi itu saya koreksi, Pak. Nah, ini mengenai guru swasta yang dipecat karena nggak boleh menggunakan dana BOS untuk P3K padahal mereka belum dapat kerjaan. Ini akan segera saya selidiki isunya ini di mana, karena itu seharusnya saya sangat menyedihkan itu terjadi padahal mereka belum bekerja di posisi mereka, dan harusnya itu tidak terjadi. Jadi mohon waktu, mungkin nanti kalau ada tambahan silakan, tapi kami akan kaji secara internal bagaimana caranya memitigasi isu ini. Kasihan sekali mereka dengan situasi seperti ini karena peraturan tersebut. Tadi ada poin mengenai produk dalam negeri dan PKDN. Izinkan saya laporkan bahwa saat ini perhitungan PDN kemarin itu yang dilaporkan sebenarnya jauh di bawah sebenarnya realitanya. Kami sudah selama masa itu sudah berlipat ganda ternyata temuan kami, karena itu hasil workshop 2 hari. Jadi ternyata sekarang tingkat PKDN kita dan PDN kita, pembelian procurement dalam negeri salah satu yang tertinggi, sangat tinggi persentasenya. Sekarang tinggal kita mengolah bagian PKDN-nya atau kontennya di dalam setiap produk itu berapa persentase. Tapi itu udah jelas kita udah jauh di atas angka yang kemarin dilaporkan, dan itu akan kita tingkatkan karena kita dalam proses. Ini bukan proses yang mudah. Kita harus mengetahui setiap barang yang kita beli itu berapa persen dari mana. Itu suatu hal yang sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi mohon kesabaran. Betul, sangat tepat. Saya setuju. Mas Iwan pasti juga sangat setuju bahwa PPG daripada guru juga harus disiapkan dari sisi asesmen individu maupun gimana cara mempersonalisasikan asesmen dan pembelajaran dalam kelas. Kami sangat setuju, dan sangat setuju juga komen tadi mengenai literasi dan bagaimana cara mengintervensi bahan bacaan dari umur yang sangat muda, karena itu yang sebenarnya kuncinya di situ. Kuncinya bukan secara teknis anak itu bisa baca secara fonetik saja dan mengerti gramatika. Hal yang dites di dalam AN itu jauh di atas bukan masalah gramatikanya. Itu masalah saya bisa mengerti apa tidak. Arti atau pesan-pesan di dalam paragraf ini saya bisa mengerti apa tidak. Alur cerita ini saya bisa mengerti. Itu bukan mengenai pertanyaan teknis gramatika atau dia bisa menulis tanpa ada misspelling atau apa. Tidak. Ini adalah tingkat level yang jauh lebih tinggi dari itu, di mana dia mengerti apa tidak esensi daripada paragraf ini. Dia mengerti nggak apa pesan yang ada dalam itu. Dan satu-satunya cara kita bisa melakukan itu adalah untuk menjadikan anak-anak kita cinta buku dan cinta membaca dari kecil.
Dan itu sebenarnya effort kita. Perubahan salah satu emphasis dalam kurikulum Merdeka adalah berpindah. Filsafatnya bukan ngajarin cara membaca, tetapi membuat gimana cara buat anak-anak jatuh cinta dengan membaca. Itu sedikit. Dan karena itu jenis buku-buku yang kita sedang distribusikan dalam gerakan literasi kita sangat berbeda dari guru. Udah nggak ada lagi buku-buku paket. Buku-bukunya buku-buku yang disenangin anak-anak, bukan yang disenangi orang tua. Ini jadi satu hal dalam bulan Ramadan, saya juga ingin menceritakan pada semua orang tua yang ingin berbakti kepada anak-anaknya, tolong jangan pilihin buku yang hanya disukai oleh orang tua. Justru apapun buku itu, mulai dari komik atau apapun yang dia paling senang, berikan kepada anak Anda, karena disitulah awal literasi. Itu saya tolong sebagai orang tua mengerti ini poin. Walaupun kita mungkin tidak terlalu suka, saya orang tua, saya selalu memberikan, saya ajak misalnya bawa atau beli buku, mereka yang pilih gitu. Jadi itu juga kita mendorong itu kepada guru-guru kita. Mungkin itu dari poin saya. Mungkin dari tim saya mulai ada tambahan, apa sudah cukup? Hah? Ada waktu sedikit. Mungkin dari Mas Iwan aja karena topiknya paling besar. Silakan Mas Iwan. Ya, silakan Mas Iwan. Baik, terima kasih Mas Menteri. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama terkait tadi ada peserta ujian yang tahap 1 dan tahap 2 yang terlambat karena perubahan jadwal. Waktu itu kita sudah mengakomodasi ada jadwal susulan. Jadi di akhir itu kita tambahkan sehari sehingga mereka pada akhirnya bisa untuk ikut seleksi susulan. Lalu terkait juga sosialisasi untuk tahun ini, kemarin di RDP Kemendagri sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu telah melakukan webinar dengan seluruh Pemda, kabupaten kota, provinsi untuk segera menyelesaikan untuk pemberkasan untuk nomor induk P3K. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengakselerasi penyelesaian, termasuk tadi guru-guru yang dari swasta yang sudah lolos dapat formasi tapi masih belum selesai. Jadi ini sudah dilaksanakan tindak lanjut langsung oleh Kemendagri, karena seperti Pak Putra sampaikan itu memang mereka lebih mendengar kalau itu langsung dari Kemendagri, dan ini sudah dilakukan. Dan itu juga berkat koordinasi dari kita semua. Terima kasih terkait terusnya terutama Bu Agustina dan Panja ASN GTK P3K yang berhasil juga mempertemukan banyak titik-titik sehingga solusi-solusi bisa akhirnya muncul, dan mudah-mudahan terutama tadi yang ditekankan penetapan formasi secara terpusat sehingga itu bisa menghemat berbagai macam usaha dan efisiensi proses. Mudah-mudahan tahun ini juga akan bisa lebih baik. Terakhir terkait juga Sulawesi Barat ataupun daerah-daerah lainnya di mana formasinya lebih banyak daripada pendaftarnya atau pelamarnya. Ini nanti tentunya skema optimalisasi antar daerah, di mana kita ketika ada daerah-daerah yang surplus sebenarnya atau terutama daerah yang berdekatan itu bisa untuk pindah ke daerah yang kekurangan guru. Dan ini juga kita jadikan salah satu catatan dan beberapa langkah mitigasi nanti terkait apa tadi yang Bu Ledia sampaikan terkait PPG, Pendidikan Profesi Guru, yang nanti untuk guru-guru baru, untuk yang fresh prajabatan, itu nanti akan juga kita alokasikan untuk daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan guru. Jadi nanti ada berbagai cara. Pertama, optimalisasi dari hasil P3K yang surplus. Mereka mungkin formasi udah habis di daerahnya, mereka punya opsi ke daerah lain. Dan yang kedua nanti dari PPG Prajabatan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.